Ya, selanjutnya ada paparan terkait gimana sih pengaruh dari climate change terhadap kesehatan maupun resiko kesehatan di masa mendatang. Untuk kekeringan ini karena sumbernya adalah dari Australia, jadi datanya data-data Australia ya. Sini diperlihatkan bahwa frekuensi terjadinya kekeringan itu bisa meningkat hingga 20% pada tahun 2030. Kemudian itu di seluruh Australia ya. Terus di beberapa wilayah itu bahkan bisa meningkat 20 hingga 80% pada tahun 2070. Kemudian semakin banyak terjadinya El Nino dan juga La Nina. Kalau ini sih memperlihatkan terjadinya El Nino tahun 2006, di mana di saat itu pada perairan ekuator di permukaannya itu cenderung hangat, kemudian dia mengalir ke timur gitu ya, melintasi Pasifik, membawa hujan ke arah pantai di daerah Amerika Tengah dan Selatan, sehingga ini meninggalkan adanya terjadinya kekeringan gitu ya, menyebabkan terjadinya kekeringan di daerah Australia dan sekitarnya. Ini tahun 2006. Kesini sih makin banyak ya terjadi, khususnya di Jogja itu kita sering sekali terkena dampaknya. Kemudian ini yang tadi saya bilang kaitannya dengan malaria, itu ada yang dampak negatif dan dampak positif. Jadi di malaria ini sebenarnya semakin meningkatnya suhu itu berdampak positif terhadap kemampuan si malaria ini untuk survive. Jadi kemampuan survival si nyamuk akan turun ketika suhunya lebih dari 35 derajat Celcius. Tapi di satu sisi pada saat suhu meningkat, frekuensi nyamuk dalam menggigit itu semakin meningkat. Kemudian dia juga waktu inkubasi plasmodium si larvanya juga semakin cepat. Jadi plus minus lah. Makanya di sini ada ditunjukkan potensi transmisinya itu paling optimal ada di suhu 29 hingga 32 derajat Celcius ya, gitu. Terus juga potensi transmisi ini terlihat di daerah Zimbabwe gitu ya. Dia pakai data baseline tahun 2000, di sini menunjukkan probabilitas terjadinya transmisi. Jadi kalau dia semakin merah berarti kemungkinan terjadinya semakin besar gitu. Nah, di sini tahun 2000 kita masih melihat beragam warna ya. Sementara ke 2025 hingga bahkan 2050 itu jumlah yang memiliki potensi transmisi kemungkinannya 100% itu sangat tinggi gitu ya, hampir di seluruh Zimbabwe pada tahun 2050. Sementara untuk demam berdarah di sini juga dimodelkan secara region yang ada di Australia gitu ya. Untuk nyamuk Aedes aegypti ini menggunakan skenario untuk tahun 2050. Jadi di sana ada region-region yang punya kemungkinan resikonya tinggi hingga resiko menengah. Nah, pada tahun 2020 itu hingga 50 juta orang telah mengungsi gitu ya, karena adanya efek kerusakan lingkungan, dimana itu semakin meningkat gitu ya apabila dibandingkan zaman dulu gitu ya, tahun 2005 hingga tahun 2020, sehingga hingga tahun 2020 ini sudah sampai 50 juta orang. Nah, spektrum risiko kesehatannya ya, yang paling nggak bisa dihindari yang terjadi adalah terkait dengan situasi-situasi yang kaitannya dengan kondisi fisik, gizi, infeksi, mental maupun situasi konflik. Ini terkait dengan konsentrasi karbon dioksida gitu ya. Semakin tingginya temperatur ternyata juga konsentrasinya, stabilitas di atmosfernya juga semakin meningkat. Oke, yang terakhir
karena ini adalah pertemuan ketiga dan tidak ada bukti kehadiran yang perlu kalian submit karena dia off schedule. Saya cuma ingin memperlihatkan bahwa ini kan tadi CPMK 1 ya, yang akan diakses di tugas maupun UTS. Namun untuk yang dampak kesehatan manusia ini akan diakses di UTS. Nah, saya kasih bocoran nih. Ini akan menjadi UTS nomor 1 gitu ya. Kalian akan diminta menulis opini 750 hingga 850 kata yang terkait solusi penanganan dampak perubahan iklim terhadap sektor kesehatan. Nah, kalian tadi melihat kan resiko-resiko kesehatannya itu beragam. Jadi kalian boleh pilih salah satu potensi dampak atau mau dibahas semua juga nggak apa-apa, asalkan masih di rentang 750 hingga 850 kata. Yang perlu diingat bahwa opininya adalah karya tulis yang disusun untuk mengungkapkan pendapat kalian selaku penulis gitu ya atas suatu fakta atau data atau pendapat orang lain berdasarkan rangkaian logika kalian sendiri. Jadi pastinya di sana ketika similarity kalian tinggi berarti kalian menjiplak karya orang begitu. Dan itu akan menjadi salah satu komponen penilaiannya. Jadi bisa disusun mulai dari sekarang. Itu saja untuk pertemuan 3. Terima kasih. Kalau ada yang bingung juga silahkan ditanyakan. Sekian, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.